Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, nama saya Ana Lasyawati SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan nomor daftar ujian 2022206 351. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelas 8 di SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran PAI. Sekarang kalian sudah kelas 8. Gimana liburannya kemarin? Seru. Biasa aja, seru. Oke. Baik, anak-anak ustazah yang solehah, hari ini kita akan belajar materi kelas 8 yang paling pertama di buku kita. Tentang apa, ada yang tahu? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dibilangnya kitab-kitab Allah? Emang kitab Allah ada berapa? 4. Ada? 4. Tahu semuanya? Ada yang tahu, ada yang hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Karena ini materinya tentang kitab Allah, kita dari Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Dan untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Bersama-sama yang semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu.
silahkan dipersiapkan buku PAI-nya. Tidak ada buku pelajaran lain selain buku PAI di atas meja belajar kalian. Boleh, silahkan kalau mau minum dipersilahkan. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, pernah beli elektronik? Pernah. Yang pernah kalian beli apa? Televisi, kulkas. Kalau orang tuanya unboxing gitu, suka ikut nggak? Dalam setiap kemasan boxnya, pasti kan kita dapeti yang namanya buku panduan atau buku petunjuk gitu ya. Nah, logikanya sebuah elektronik aja itu pasti dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaannya. Ini cocoknya dipakai di tegangan berapa, wattnya berapa. Kalau misalnya wattnya kurang, nanti bisa rusak. Seperti itu kan? Begitu pula manusia. Manusia Allah ciptakan di muka bumi itu nggak langsung dibiarkan semau-maunya sendiri. Tapi Allah lengkapi manusia dengan buku petunjuk juga. Tahu apa itu buku petunjuknya? Kitab yang Allah turunkan itu adalah buku petunjuk menjalani kehidupan bagi seorang manusia. Tahu berapa kitab yang Allah sudah turunkan? Ada? 4. Betul. Kalau saya sampaikan materi kita ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ingat gak ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke? 3. Yang pertama kita coba ingat. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Coba diingetin lagi. Ayo, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, kepada hari kiamat, hari akhir. Baru yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Peserta didik mampu mendeteksi ciri-ciri dari kitab-kitab Allah. Ada 4 tadi itu ya. Terus juga menguraikan perbedaan antara kitab dan suhuf. Baru pertama kali dengar suhuf, nanti kalian akan mencari tahu tentang apa sih suhuf, apa bedanya dengan kitab. Kalian akan mencari tahu tentang itu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini pertama kalinya silahkan kalian tonton video berikut. Diperhatikan catat yang berketik-ketik karena kalian nggak tahu nanti masuknya di kelompok yang mana. Perhatikan semuanya. Rukun iman ketiga, yuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman berarti membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut memang merupakan firman Allah yang juga diturunkan kepada Rasulnya, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Selama ini memang kita hanya mendengar sejarah dan sering melihat kitabnya. Namun, pernahkah Anda mendengarkan lantunan ayat keempat kitab ini? Yuk kita dengarkan bersama ya. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Salah satu kitab yang pertama kali turun adalah kitab Taurat. Kitab ini berisi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Nabi Musa. Dalam kitab Syarah Kasyifah As-Safafi Syarhi Safinatul Najah diceritakan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, apa itu lembaran-lembaran kitab Taurat Musa?" Rasulullah menjawab, "Lembaran-lembaran Musa mengandung nasihat-nasihat. Di antaranya adalah, aku heran dengan orang yang meyakini adanya kematian. Bagaimana bisa ia merasa senang-senang? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya neraka. Bagaimana bisa ia tertawa-tawa? Aku heran dengan orang yang melihat dunia dan melihat bagaimana dunia mengumpankan pengikutnya. Bagaimana ia bisa merasa tenang-tenang saja mengingat dunia? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya qadar. Bagaimana bisa ia tidak terima atau marah dengan keadaan nasibnya? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya perhitungan amal atau hisab. Bagaimana bisa ia tidak beramal?" Syekh Nawawi Al-Baghdadi menjelaskan bahwa di dalam kitab Taurat juga disebutkan, "Wahai anak cucu Adam, janganlah takut dengan kekuasaan seseorang selama kekuasaanku masih tetap, dan kekuasaanku akan selalu tetap serta tidak akan sirna selama-lamanya." Pernahkah Anda mendengar pembacaan ayat kitab ini? Jika belum, mari kita dengarkan bersama. Wanita tadi tampak khusyuk banget ya membacakan ayat per ayat kitab Taurat. Selanjutnya, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini ternyata juga sering dijelaskan dalam Al-Quran loh. Kata Zabur berasal dari kata verbal Zabara yasbudu zabar, yakni menulis. Zabur disebutkan pada beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dari tayangan video barusan, saya mau tanya dulu, kitab yang pertama kali turun, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Tidak dicatat ya. Kalau kitab yang kedua turun, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya apa? Tentang apa? Nyanyian, nasihat, doa. Kitab yang ketiga diturunkan apa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun untuk bangsa apa? Bani Israel. Berbeda dengan kitab Al-Quran ya. Kalau kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Walaupun nanti akhirnya ada yang beriman pada Al-Quran atau tidak, tapi ajarannya itu bisa dipakai untuk seluruh umat manusia. Oke. Setelah ini, Ustazah akan membagi kalian ke dalam kelompok kerja. Kita bagi dalam 4 kelompok. Ada kelompoknya kitab Taurat, ada kelompoknya kitab Zabur, ada kelompok kitab Injil, dan ada kelompok kitab Al-Quran. Nah, dalam kelompok ini kalian akan berdiskusi tentang apa-apa saja yang sudah Ustazah tuliskan di dalam LKPD ini. Ya. Kemudian hasil diskusi kalian akan kalian tampilkan di kertas karton, ditulis di sini. Terus nanti akan kalian pajang. Terserah pajangnya mau di sebelah sini, depan sini 1, sebelah sana 1, belakang 1. Nanti dari 7 orang di kelompok kalian, 2 orang bertugas untuk menjaga. Ini ibaratnya si karton yang tadi sudah dipasang adalah toko atau gerai kalian. Berisi informasi apa saja tentang kitab yang kalian bahas, gitu ya. 2 atau 3 orang akan menjadi penjaga toko. Kemudian sisanya akan berkeliling. Tugasnya penjaga toko apa?
menjelaskan kepada pengunjung. Ini loh kitab Taurat, isinya ini aja, turun pakai bahasa ini, di mana turunnya, kemudian apapun tentang kitab Taurat, gitu ya. Yang berkeliling tugasnya apa? Mencatat dari setiap toko yang dikunjungi. Setelah itu, ketika sudah berkunjung ke semua toko, balik lagi ke temennya, balik lagi ke tokonya. Yang berkeliling tadi bertugas untuk menjelaskan kepada si penjaga toko. Bisa difahami? Nah, oke, alhamdulillah. Ustazah akan membagi kelompok belajar kalian. Perhatikan baik-baik, langsung ditandain teman-temannya ya. Kelompok pertama, Ainun, Amalia Azahra, Aurelia Ataya, Ifsa Fitri, Mahrin Safa, Nur Zahra, Titania Kaila. Kelompok kedua, Aisyah Davina, Anindya, Azahra Aurandini, Keisha Fauzia Santoso, Nabila Afifatun Nisa, Rida Talita Yasmin, Uswatun Hasanah. Sudah ingat teman-temannya? Sudah. Silahkan salah satu dari anggota kelompok maju. Ayo maju, salah satu aja. Tadi kelompok satu siapa? Ini kelompok 4. Kemudian kelompok berapa? 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Baik. Ini kartonnya silahkan diambil satu, langsung berkelompok bersama temannya. Oh iya, Ustazah punya buku tambahan yang bisa kalian manfaatkan untuk dibaca. Ini buku BPI, kemudian ini buku LHS yang dulu sebelum buku DSIT yang kita pakai sekarang. Bisa kalian ambil untuk dijadikan referensi. Silahkan diambil untuk dijadikan referensi dan ambil juga ini kartonnya. Langsung dibikin bersama kelompoknya. Boleh ngantar di mana aja, di bawah, di luar juga boleh. Ustazah kasih waktu sekarang pukul berapa ya? Setengah 12. 11.26. Kalau 10 menit bisa selesai? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. 10 menit dari sekarang. Ambil. Ini ada spidol juga kalau mau dipinjam. Tapi spidolnya terbatas. Ambil dong ya. Dapat apa nih? Enggak, apa? Ada yang belum dapat ini ya? Kita apa saja? Mau pakai ini? Diakuin mau apa aja yang dimasukkan. Buku-buku. Ya, ini dong. Oh, ke belakang. Tulis aja gede-gede. Kemudian apa? Diturunkan
ada Nabi siapa, habis itu baku bahasa apa, kita penelitian gimana. Ada kok di dalam buku ini kayak kita cari tahu. Boleh pakai pulpen, ini hanya sebagai tambahan aja kalau kamu mau ini, kalau mau lebih berwarna-warni gitu loh. Parah lu. Injil yang sekarang telah udah yang memasukkan karangannya dibilang kemana? Turunkan siapa? Oh ya, ini. Ya ini turunkan apa dengan bisa? Sudah, nih turunkan judulnya. Bikin model main map, tulis setengah gede Al-Quran, terus nyambang-nyambang ke kanan kiri juga boleh. Ayo jangan kebanyakan ini, langsung diputuskan kayak apa? Oke, anakku yang beli, tapi pakai warna yang lebih ada aja kan? Oh itu minat terlalu yang nampak. Kuning. Kenapa ya? Oke, kalau bagus. Ini udah setengah, usah suruh ganti gimana coba? Bukan, nanti selanjutnya tuh. Wah. Tahun dua. Tulisanku nih pakai. Turun kepada Nabi gitu. Nggak usah lengkap kalimatnya, turun kepada Nabi atau tulis sama nabinya aja, bahasanya bahasa Suryani, terus tahun berapa gitu aja, nggak usah lengkap apa-apa. Ya nggak ada. Iya. Apa? Tahunnya nggak ada. Tahunnya nggak ada. Ini ada. Ini panjang ini. Di buku ini masa nggak ada coba? Ada. Coba kesini. Saya ingat tadi pikirnya ada. Beri jalan. Satu lagi. Real coy. Jangan ngereng. Aku.
kalian ada yang bersimpun di sini? Siapa yang jarang? Siapa yang jarang? Orang. Ayo masuk. Aiman sok malu. Bukan azan ya, ngaji. Kita pinjil dari Tuhan Allah dengan bahasa Surani agar dan diberesnya oleh bangsa Nasrani. Semangat dapat. Baik, oke. Bisa kembali ke kelompok kalian masing-masing. Yang tadi sudah bersuara ke kelompok lain, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang, ini sudah kan satu kelompok. Kelompok sana? Kelompok sana sudah lengkap personilnya? Kelompok Zabur sudah lengkap temannya? Baik, terima kasih. Sekarang sudah dijelasin ke temannya? Sudah dijelaskan ke teman masing-masing apa ilmu yang kalian dapatkan dari toko lain? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah minta sekarang ada salah satu yang bisa ngasih tahu secara global apa sih ilmu yang kalian dapat tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kitab Zabur ingin menyampaikan Tentang kitab. tentang kitab Injil. Injil artinya gospel atau ajaran atau berita baik. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis dengan bahasa Suryani atau Arami. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil Barnabas adalah Injil yang isinya mirip dengan Al-Qur'an yang berisikan 1. Yesus tidak disalib. 2. Yesus bukan anak Allah. 3. Putra Ibrahim yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan Ismail dan bukan Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok berikutnya dari kelompok kitab Injil ya. Silakan. Mana teman-temannya dong, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kitab Injil ingin menjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud yang berisi doa, zikir, nasihat dan hikmah. Zabur memiliki 5 jenis nyanyian, yaitu kebaktian, perorangan, ratapan jemaah, ratapan hidup hidup, dan nyanyian untuk raja. Pokok kandungan Zabur, pujian untuk Tuhan dan kemuliaan
pekerjaannya, manusia akan kembali ke tanah. Tuhan adalah pencipta langit, laut, bumi, dan lain-lain. Baik, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Terima kasih semuanya ya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Tapi sebelum kita menutup pelajaran kita, Ustazah minta ada 1 atau 2 orang yang membuat kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Ya, Weh, mantap. Silakan Syarifah. iman secara Berdiri boleh? istilah berarti mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mewujudkan dalam perbuatan. Kitab secara istilah berarti buku berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul serta ditulis di atas kertas atau bahan lainnya yang kemudian dibukukan dan dikumpulkan menjadi satu. Oke. Sekarang Aurel. Silakan Aurel. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman ketiga. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala salah satunya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 136 dan Al-Baqarah ayat 4. Oke, terima kasih Syarifah dan Aurel. Nah, oke, sudah di kesimpulan, sudah juga refleksi. Terakhir, kita akan mengerjakan proses secara bersama-sama ya. Ini untuk mengukur kepahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini.
adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum diturunkannya Al-Quran. Ada berapa kitab sebelum Al-Quran? Ada 3. Taurat, Zabur, dan Injil. Sebagai seorang muslim kita nggak boleh membantah atau tidak meyakini bahwa Allah sudah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran ini tadi, ya. Tapi kitab-kitab tersebut tidak boleh kita amalkan. Karena apa? Yang wajib kita amalkan adalah Al-Quran yang isinya sudah Allah sempurnakan. Allah jaga sampai nanti kiamat datang. Itu Allah jaga Al-Quran, dan itulah yang harus kita amalkan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif di Mapel Ustazah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.